Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet. Tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Tidak cuma sekali atau 2 kali saja kolam-kolam ikan di wilayah lereng Gunung Lawu ini mendapat serangan linsang. Terganggunya habitat utama linsang di hutan membuat mereka terpaksa menjadi musuh dan dianggap sebagai hama bagi sebagian masyarakat. Mana? Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rerimbunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas. Awas, tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngeliat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20-30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas ya? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya, gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya. Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah ini linsangnya kita tangkep, kita bawa, bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas. Saya udah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan linsang. Dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai. Karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat linsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin nih mas ya. Nah ini kenapa kita harus lepasin linsangnya, karena populasinya itu udah hampir punah, udah terancam punah. Karena mungkin alih fungsi sungai atau alih fungsi lahan, makanya ketersediaan pakannya pun sebenarnya udah mulai berkurang. Makanya mereka turun ke pemukiman warga itu. Dan sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini.
Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, Linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu. Informasi tentang keberadaan ikan dewa atau masyarakat lokal menyebutnya ikan mangut di lereng Gunung Lawu sini cukup membuat saya penasaran. Untuk bisa menemukan keberadaan ikan dewa di lereng Gunung Lawu memang bukan perkara mudah. Sungai tujuan kami hanya bisa ditembus menggunakan kendaraan roda 2. Ikan mangut atau ikan dewa merupakan spesies ikan air tawar yang sudah mulai susah ditemukan di tanah Jawa. Sungai arus deras di wilayah dataran tinggi merupakan habitat utama ikan target buruan kami. Ini berarti di balik batu Ya, ini. batu-batu seperti ini. Oh, bukan air yang deras itu bukan kan? Menggenang nanti ada airnya jatuh dikit-dikit Dikit-dikit gitu ya. Oh, mereka berenang di situ biasanya. Menurut informasi, memang tidak semua aliran sungai di kawasan Karanganyar sini dihuni ikan mangut. Hanya beberapa aliran yang hulunya masih terjaga saja. Ikan ini masih mau bermain dan mencari makan. Jadi memang adanya tuh di sungai yang masih bersih, yang kebutuhan oksigennya tuh masih tercukupi. Nah, di sini nih, ini walaupun terlihat coklat mungkin kemarin habis hujan ya. Jadi kayak ini padahal aslinya ini tuh sebenarnya jernih. Masih bersih banget. Ikan mangut merupakan jenis ikan omnivora atau pemakan segala. Tapi menurut warga di sini, umpan dengan bau amis lebih disukai dan cepat untuk dapat sambarannya. Selain arus yang deras, lumut yang menempel di permukaan batu juga membuat medan petualangan kali ini semakin menantang. Harus pintar-pintar memilih pijakan supaya tidak basah kuyup. Gini nih susahnya mancing land based. Jadi ketika udah dapet satu ikan harus pindah ke lokasi yang lainnya. Dan bisa dilihat sendiri lokasinya tuh. Ini batunya tuh licin-licin banget. Terus melawan derasnya arus. Waduh. Memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan ikan dewa atau mangut di habitat aslinya. Harus paham betul spot-spot di mana mereka biasa berdiam diri menunggu makanan. Kalau saya lihat ya Mas Seni dari tadi naruh umpannya itu di pinggiran arus yang deras. Jadi memang adanya di situ, bukan di air yang terlalu tenang atau air yang terlalu deras, tapi di pinggirnya karena mungkin dia nungguin makanan dari atas. Iya Mas, udah dapet loh. Kalau sudah begini, jam terbanglah yang bicara. Kalau saya sih cuma modal sabar dan usaha tanpa henti. Mas gini ya Mas ukurannya ya? Ya Mbak, emang ukurannya Oh, gini. ya jadi sebenarnya ikannya ini tuh bisa sampai besar. Tapi kalau di sini yang bisa kita dapat itu yang kecil-kecil karena pertama sungainya kecil, terus lubuknya itu nggak terlalu dalam. Karena kalau yang besar itu memerlukan lubuk yang dalam. Ciri utama ikan keluarga Tor ini tentu saja dua kumis yang terletak di ujung mulutnya. Kumis itulah yang menjadi indera penciumannya untuk berburu. Itu sebabnya kami memilih umpan cacing tanah yang memang memiliki aroma amis cukup kuat. Wih, Banget Kak. ini kayaknya kena karma deh tadi ketawain Masnya kepleset. Ternyata kepleset juga. Padahal saya udah ngerasa aman di atas batu, nggak akan kepleset, nggak akan jatuh. Ternyata. Namanya usaha memang tak mengkhianati hasil. Mas, dapat. Aduh.
luar biasa loh. Kenapa saya begitu excited ketika dapat ikan ini? Karena ikan ini tuh spesial banget. Ikan ini tuh adanya cuma di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Mulai susahnya mendapatkan ikan mangut di habitat aslinya bukan tanpa alasan. Semakin tercemarnya sungai-sungai di Jawa menjadi penyebab utamanya. Selain itu, perburuan tak ramah lingkungan seperti penggunaan racun dan strum juga menjadi perusak ekosistem sungai tempat mereka hidup. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai mengkeramatkan ikan satu ini untuk melindungi keberadaannya di alam. Ini yang dinamakan kesabaran yang membuahkan hasil. Setelah dingin-dinginan berendam untuk mendapat ikan mangut, sekarang waktunya untuk mengolahnya secara sederhana. Cukup memanfaatkan apa yang ada di alam dan bekal bumbu dapur seadanya. Bukan tanpa tujuan, kami ingin menikmati rasa asli daging ikan segar yang konon menjadi makanan favorit para kaum bangsawan. Bumbunya udah siap dan tinggal dimasukin ke dalam bambu. Kalau di alam gini nih, bumbunya nggak perlu ribet-ribet, dipotong-potongin aja. Terus kita masukin ke bambunya. Bambu media kami masak dari jenis bambu apus yang masih muda. Bambu apus memiliki kulit yang tidak terlalu tebal, sehingga makanan yang diolah di dalamnya akan lebih cepat matang. Sengaja memilih bambu muda juga supaya tidak mudah terbakar saat diletakkan di atas api. Oke, terus kita masukin ikannya. Habis itu kasih bumbu lagi biar bumbunya tuh merata. Oke, terus kita kasih kemanginya, dan kemangi ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Teknik memasak menggunakan bambu termasuk salah satu teknik memasak tertua. Nenek moyang kita dulu sudah menggunakannya untuk mengolah berbagai jenis makanan. Mulai dari mengolah beras, sayur, hingga untuk memasak daging. Cara dan tekniknya pun sama dengan yang kami pakai saat ini. Nah, ini udah keluar aromanya. Wangi banget. Ini dari daun kemanginya nih. Kuat banget wanginya. Dan bambunya udah berubah warna tuh. Ini bukan coklat lagi nih, udah hitam gosong ini. Jadi semakin tidak sabar untuk mencoba ikannya para penguasa pada zaman dulu. Makan, Mas. Enak banget. Ini teksturnya tuh empuk banget, terus rasanya tuh gurih, ada manisnya juga. Emang beda sih. Ini kan ikan air tawar dengan nilai ekonomis paling tinggi, jadi memang beda rasanya sama ikan yang lain. Selain dagingnya yang manis dan lembut, ikan mangut juga tinggi kandungan albumin. Merupakan protein yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika cairan dalam tubuh seimbang, maka ginjal kita juga akan bekerja secara maksimal. Selain itu, albumin dalam daging ikan mangut juga menghasilkan antioksidan buat tubuh untuk melawan virus penyakit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Tengah, alam dan kearifan masyarakatnya memang tak pernah habis untuk merangkai cerita petualangan. Kabupaten Rembang salah satunya, tepatnya di Desa Kajar, Kecamatan Lasem. Hal yang paling menarik ketika datang ke suatu daerah itu mengikuti kegiatan warganya yang ada di sini nih. Dan sekarang saya udah bersama Mbak Ria dan Mbak Ida mau metik bunga yang satu ini nih. Siapa sih yang nggak tahu bunga ini? Tuh. Mawar merupakan salah satu jenis bunga yang memiliki lebih dari 100 spesies. Bunga yang berasal dari benua Asia ini telah tersebar luas ke seluruh belahan dunia. Masyarakat Desa Kajar pun memanfaatkan keberadaan bunga mawar untuk dipetik hasilnya. Jadi bunga yang dipetik itu bukan yang kayak gini nih. Kalau yang kayak gini nih dia udah kering, udah mulai layu. Dan kalau dibandingin sama yang ini tuh, kelopaknya itu masih utuh, terus masih fresh.
Jadi yang dipakai biasanya yang ini ya Mbak? Iya, Mbak. Tapi jangan khawatir, yang ini pun masih bisa diolah. Untuk memetik di kebun yang terbilang rapat seperti ini, harus hati-hati. Duri-duri pada batang mawar sangat runcing dan tajam jika terkena kulit. Wangi. Taruh sini ya Mbak ya. Tuh, cantik kan bunganya. Masyarakat Kajar sudah lama membudidayakan bunga yang selalu menjadi simbol kecantikan ini. Mulai dari pekarangan rumah, tanaman tumpang sari, hingga menyediakan lahan khusus seperti tempat yang saya petik sekarang. Saat memetik bunga seperti sekarang, juga harus memperhatikan sekitar. Ulat biasanya makannya Jangan ini. sampai ada hama yang tertinggal di batang mawar. Nih, kita menemukan salah satu hama yang ada di sini. Tuh, ulat bulu. Jadi kalau nemu kayak gini tuh harus langsung diambil. Karena kalau enggak, aduh dia bolak-balik Mbak ulatnya. Karena kalau enggak diambil, lihat tuh, bunganya dimakan sama ulatnya. Perawatan tanaman bunga genus rosa ini terbilang cukup mudah dan sederhana. Mawar gini udah berapa? Lahan harus terjaga tetap basah dengan sirkulasi air yang cukup. Oh, jadi airnya itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak, bunganya juga hasilnya nggak bagus. Terus kalau terlalu sedikit, dia juga kecil ya, kering ya. Nah, jadi harus pas. Meski sekarang merupakan masa puncak berkembangnya bunga mawar, tapi masyarakat sini biasa memetik sesuai kebutuhan atau permintaan saja. Kok saya deg-degan ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Oh, kalau kelopak yang bagian bawah, dia ada pahitnya. Tapi Iya, kalau yang atas, yang tengah, terus ke atas gitu, Manis. dia nggak begitu pahit. Iya. Malah ada manisnya. Sedikit, dikit banget. Yuk, kita olah yuk, Mbak. Ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak perlu campuran bahan yang ribet dan susah untuk membuat selai dan wedang marem kali ini. Cukup gula pasir, gula batu, jeruk nipis, jahe, batang serai, dan kayu secang. Nih, kita mau bikin olahan makanan dan minuman yang unik. Bahan dasarnya bunga mawar. Ini saya baru tahu loh, Mbak. Bunga mawar bisa diolah jadi makanan dan minuman. Untuk selai bunga mawar, bahan utamanya tentu saja kelopak-kelopak bunga yang sudah dibersihkan. Campur dengan gula untuk mengikat warna dan air jeruk nipis biar menambah rasa segar. Kelopak bunga mawarnya dicampur sama gula pasir, terus dikasih jeruk nipis, habis itu diremas-remas ya? Iya. Nah, tujuannya biar kelopaknya ini lemas, terus habis itu nanti ketika diolah, warnanya tuh biar lebih keluar, lebih cantik warnanya ya. Enak loh. Ada manisnya, ada asamnya, tapi wangi. Gimana sih makan makanan yang wangi? Enak ya? Ada sensasi tersendiri gitu. Kalau semua sudah tercampur rata dan beremasan bunga sudah lunak, barulah bisa masuk tahap perebusan. Tak lupa tepung maizena yang sudah dicampur air untuk mengentalkan adonan. Ada po? Bisa dilihat warnanya tuh menggoda banget. Telonya itu warnanya kuning, terus selainya warnanya merah. Warna-warni ya Mbak ya. Makan ya. Yuk Mbak, yuk makan yuk. Juara rasanya. Rasanya tuh mirip kayak selai stroberi, tapi menurut saya lebih enak ini. Karena apa? Karena ada aroma mawarnya, jadi lebih greget gitu makannya ya. Baik. Setengah jam bukanlah waktu tunggu yang lama untuk membuat selai bunga mawar. Nih, jadi makan selai itu nggak harus sama roti pasangannya. Bisa sama
telo ya Mbak ya. Kalau menurut saya rasanya tuh jauh lebih enak yang pakai telo gini nih. Berbeda lagi cara membuat wedang maremnya. Kelopak bunga yang sudah diremas-remas bisa langsung direbus bersama jahe, batang sereh, dan kayu secang. Tak lupa masukkan gula batu sebagai penambah rasa manis wedang maremnya. Bisa terlihat kan, bunga yang tidak dilumuri gula warnanya langsung lurung begitu terkena air panas. Nih, wedang maremnya enak tenan. Marem itu mawar rempah ya Mbak? Iya. Rasanya tuh kayak wedang tapi ini jauh lebih enak lagi karena pakai bunga mawar itu, jadi aromanya lebih harum. Tidak hanya cantik dan harum saja, bunga mawar memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tentunya. Kandungan vitamin C di dalamnya tentu bisa membantu meningkatkan imun tubuh. Tingginya kandungan vitamin E di dalam bunga mawar juga mampu membantu menjaga kesehatan kulit, baik itu dari luar maupun dari dalam. Pengalaman baru nih buat saya bertualang di Desa Kajer. Saya tuh udah sering banget nemuin ini, siapa sih yang nggak tahu bunga mawar. Tapi untuk pemanfaatannya saya baru tahu sekarang. Ternyata bunga mawar itu bisa diolah jadi minuman yang enak, bisa diolah jadi makanan yang luar biasa enaknya juga ya Mbak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada ikannya Pak. Iya, mana, Udah dapat ini iya, nih. iya. Wih. Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan alam dan isinya. Salah satunya adalah yang mau saya ikuti di sekitar Waduk Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk dengan luas kurang lebih 5.000 hektar ini telah menjadi penopang sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Waduk peninggalan zaman kolonial Belanda ini mulai dibangun tahun 1903 hingga 1933. Memiliki fungsi utama sebagai sumber pengairan pertanian di 4 wilayah kecamatan. Oke, mulai kita Pak. Kita mau nganco. Alatnya namanya anco ya Pak? Iya. Iya. Jadi setiap 5 menit sekali harus kita cek. Cara ngeceknya gini nih, ya udah kita angkat aja. Tapi kaki saya nih nginjek ini nih tali yang ada di anconya. Aduh, berat banget loh. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan ikan dengan cara menganco seperti ini. Harus bisa jaga keseimbangan supaya getek atau rakit bambunya tidak terbalik. Wih, aduh, ada ikannya Pak. Iya, mana, Udah dapat ini iya, nih. iya. Wih, tapi kecil-kecil ya Pak. Kecil. Tahu nggak sih, anconya segede ini, ikannya kecil-kecil. Coba lihat Pak. Wah, itu, Ini ikan apa Pak? Ini ikan mujair nih. Oh, ikan mujair. Wah. Nganco merupakan cara tangkap ikan ramah lingkungan. Cara kerjanya cukup sederhana. Jaringnya Pak. Bagian galah bambu yang menjadi pegangan merupakan tuas untuk mengangkat jaring yang membentang membentuk segi 4. Aduh, hampir jatuh. Aduh. Lele. Ih, dapat lagi. Jadi begitu ada ikannya harus langsung dijaring karena kalau enggak ntar dia bisa lompat ataupun lepas ya Pak. Butuh kekuatan lengan sebagai tumpuan untuk bisa mengangkat jaring anco. Angin yang membuat permukaan air waduk bergelombang membuat hasil tangkapan ikan kami kali ini kurang maksimal. Namun, masyarakat Desa Gembong memiliki satu cara unik juga untuk mendapat hasil dari waduk yang berada di kaki Gunung Muria ini. Jadi selain nganco ada juga kegiatan namanya ngerumpon. Oke, jadi ini emang sengaja dipasang untuk sarang ikan ataupun udang ya. Iya. Memanfaatkan ranting-ranting pohon yang dibenamkan dalam air, rumpon biasa dipasang di bagian tepi waduk. Tahu saya nih, biasanya kalau ada kayak gini nih di pinggir-pinggir
air danau gitu, itu tuh biasanya jaring. Tapi kalau ini tuh di luar ekspektasi loh, ada namanya perangkap ikannya ya Pak ya? Iya, Nah, ikan. bentuknya kayak gini nih, kayak akar pohon kali ya. Ranting-ranting yang menyerupai sarang alami secara otomatis akan menarik perhatian udang untuk berlindung di dalamnya. Meski tinggal angkat terus serok, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Begitu tiang pancang tercabut, jaring serok harus segera dipasang di bawah rumpon mencegah udang atau ikan kabur. Teknik sederhana, ramah lingkungan, dan sangat efektif bagi masyarakat Desa Gembong untuk mendapat biota air yang hidup di Waduk Gembong. Udah terkumpul semua hasil tangkapan kita hari ini. Ada ikan, ada juga udang. Ya walaupun hasilnya nggak begitu melimpah karena belum musimnya ya Pak ya. Iya. Tapi tetap kita syukurin. Yang penting masih bisa kita olah ya habis ini ya Pak. Iya, iya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan dan udang hasil tangkapan kali ini akan kami olah menjadi salah satu menu khas tanah Jawa. Yap, siapa yang tidak tahu pepes? Tapi kali ini, daging ikan dan udang akan langsung dicampur jadi satu. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak nyari ikan ataupun apapun yang ada di waduk itu nggak terlalu banyak, biasanya diolah sendiri. Tapi kalau banyak dijual nih Bu, kayak ngeten dari belajar. Bumbu rempah untuk pembuatan pepes terbilang cukup sederhana. Cukup bawang putih, bawang merah, kunyit, tomat, kemiri, dan tentu saja cabai untuk cita rasa pedasnya. Semua bumbu harus dihaluskan semua sebelum dicampur udang dan ikan yang sudah dibersihkan. Nah, setelah udang dan ikannya dibalurin sama bumbu, terus kita taruh ke daun pisang, habis itu dibungkus. Cara bungkusnya tuh sama kayak bungkus lemper nggih Bu? Pepes. Lemper juga kayak gini kan caranya? Iya, bisa gitu. Aduh, bisa nggak ya? Pepes merupakan salah satu jenis olahan makanan tertua di dunia, khususnya di negara-negara Asia dan Amerika Latin yang dilalui garis khatulistiwa. Banyak cara untuk membuat pepes jadi matang. Ada yang dibakar, ada juga dengan cara dikukus. Kali ini pepes kami kukus supaya bisa segera digelar untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Uap air akan mempercepat proses pematangan pepes karena panas dalam panci juga lebih stabil. Daging ikan dan udang yang dipepes juga akan terjaga kandungan fosfornya sehingga bagus untuk kesehatan tulang. Udah nih ya Bu ya kayaknya ya. Udah. Oke, mari kita cek ya. Aromanya bikin perut meronta-ronta. Meski ikan dan udang hasil tangkapan kali ini ukurannya terbilang mini, tapi tetap saja manfaatnya sangat berguna bagi kami. Pertama, mampu menghilangkan rasa lapar. Kedua, mampu mengenyangkan perut. Dan yang terpenting, bisa membuat yang di rumah pingin mencicipinya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Banyak Airnya renyah, bisa terus juga. banyak airnya juga. banyak airnya. Salah satu lagi satu. Dan kalau kita pakai sarung tangan ini aman meskipun kita angkat dari bawah, dia kan bergerak, Iya. jadi nggak bisa menembus kulit kita dengan mudah.